Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Abi Jili di channel Keluarga JP. Nah teman-teman, di hari Ramadan ini semoga teman-teman tetap semangat puasanya dan menjalani aktivitas seperti biasa. Nah hari ini Abi mau menginformasikan bagaimana cara memperbanyak tanaman kemangi ya dengan cara di stek. Nah permasalahannya itu banyak teman-teman ataupun para bunda bertanya kenapa akarnya itu susah tumbuh saat di stek ya ataupun membusuk. Nah untuk caranya lebih lengkap silakan nonton di video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi video-video terbaru di channel ini dan share ke teman-teman yang lain jika video ini bermanfaat. Pertama kita memilih dulu bibit yang akan kita stek ya, kita ambil dari tanaman kemangi kita yang lama, kita potong dari yang pucuk-pucuk seperti ini ataupun bisa dari tangkai yang lain. Saya rekomendasikan tapi yang jangan terlalu tua ataupun terlalu muda teman-teman ya. Nah teman-teman silakan ambil sesuai kebutuhan untuk di stek ya, dan nanti langsung saja kita stek dan kita bahas apa saja penyebab tanaman kemangi ini yang di stek itu susah tumbuh. Nah teman-teman, selanjutnya yang teman-teman perlu perhatikan adalah pemilihan bibitnya tadi ya. Kalau teman-teman ambil dari tanaman yang lama, biasanya masih segar teman-teman ya, ataupun waktunya masih singkat untuk kita langsung stek. Berbeda kalau kita mendapatkannya dari hasil membeli di warung biasanya ya. Biasanya ada yang segar dan ada yang sudah layu, atau lagi yang sudah menguning. Sebaiknya teman-teman pilih yang masih segar karena itu akan mudah tumbuh akarnya ya. Kemudian teman-teman, untuk media tanamnya ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai media tanamnya ini kering ataupun juga terlalu padat ya. Sebaiknya media tanamnya ini ataupun media tanamnya ini gembur, subur ya. Jadi perlu ada perpaduan pupuk juga di media tanamnya ini. Saya menggunakan perpaduan pupuk kompos, tanah dan juga sekam bakar, jadi perbandingannya 1:1. Nah ini hanya opsi ya, bisa teman-teman menggunakan juga kokopit ataupun media yang lainnya ya. Nah langkah selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah saat penyiraman ataupun proses penyiraman di masa stek ini ya teman-teman. Jangan menyiramnya terlalu berlebihan karena bisa membuat media tanamnya ini terlalu basah. Kalau media tanamnya terlalu basah itu bisa menyebabkan tanamannya membusuk teman-teman ya. Nah contoh yang sudah saya stek ini sekitar 3-5 hari itu sudah mulai tumbuh akar dan tidak terjadi pembusukan karena saya menyiramnya tidak begitu berlebihan teman-teman ya. Cukup melakukan penyemprotan saja pada media tanamnya, ataupun teman-teman bisa perhatikan media tanamnya kalau masih terlalu basah ya teman-teman tidak perlu melakukan penyiraman lagi. Kemudian yang perlu teman-teman lakukan adalah waktu ataupun kapan saat teman-teman sebaiknya melakukan penyetekan. Nah saya rekomendasikan sebaiknya teman-teman lakukan penyetekan itu di sore hari teman-teman ya. Kenapa di sore hari? Itu biasanya suasananya itu ataupun cuacanya sudah mulai teduh. Dan kalaupun pagi hari ya biasanya pagi hari itu cuacanya masih dingin ataupun masih teduh, tetapi tanaman akan melewati waktu di siang hari. Nah siang hari ini biasanya panas teman-teman ataupun cuacanya panas, sehingga tanaman yang baru kita potong ya dari induknya memiliki nutrisi yang masih sedikit dan masih beradaptasi, biasanya akan layu dan bahkan tidak bisa tumbuh teman-teman ya. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan. Dan sebaiknya juga setelah teman-teman melakukan penyetekan, tempatkan tanaman kemangi yang baru di stek ini di tempat yang teduh ataupun tidak terkena sinar matahari langsung agar tanamannya tidak mudah layu. Nah setelah teman-teman melakukan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, tetapi tanamannya masih sulit untuk tumbuh akar ya, seperti telah memilih bibit tanaman yang baik, kemudian telah melakukan penyiraman yang baik, pemilihan media tanam yang subur, kemudian kapan waktu sebaiknya menyetek sudah teman-teman lakukan. Nah langkah selanjutnya teman-teman bisa menggunakan zat perangsang akar, seperti teman-teman bisa menggunakan dari vitamin ya, kemudian juga bisa menggunakan dari lidah buaya ataupun juga menggunakan bawang merah seperti yang saya lakukan ini teman-teman ya. Nah bawang merah ini cukup dipotong ya ujungnya, kemudian teman-teman tinggal
tancapkan di bawang merahnya tadi ya. Dan teman-teman langsung tancapkan ke media tanamnya. Kemudian di pinggir-pinggirnya ini untuk dipadatkan. Nah teman-teman lakukan sampai selesai. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan bisa teman-teman lakukan di rumah, dan semoga tanaman kemanginya mudah tumbuh akar. Nah teman-teman, setelah nanti tanaman kemanginya ini tumbuh subur, biarkan juga beberapa kemanginya itu sampai berbunga teman-teman ya, karena nanti akan teman-teman dapatkan bibit dari biji dari kemangi itu sendiri teman-teman ya, sehingga nanti bisa disemai dan hasil tanaman kemanginya lebih banyak lagi. Nah mungkin itu saja informasinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya. Sampai berjumpa di video ataupun di tips-tips selanjutnya. Selamat berkebun dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.